Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Uh, Here Ahmad Utama from English Education Department, and right now I will present to you all. I will give you explanations about improving speaking skills in the digital era through social media. Di sini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan bahasa Inggris di speakingnya melalui sosial media. Oke, everyone, untuk lebih mengefisiensi waktu, langsung kita masuk pada slide yang pertama. Oke, di sini kita mulai dengan pertanyaan, why we must improve speaking skill. Kenapa kita itu harus improve speaking skill ya? Nah, English an important skill in the modern world. Nah, yang pertama di sini bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu merupakan bahasa yang penting di era modern, sehingga perlu untuk kita paham, perlu kita tahu, perlu kita bisa untuk speaking skill, untuk berbicara bahasa Inggris ya secara gampang, untuk memperluas relasi, untuk memperluas wawasan kita juga. Seperti itu teman-teman. And the second, shame and lack of self-confidence are obstacle for some students. Nah, namun rasa malu dan tidak percaya diri itu menjadi penghambat bagi sebagian siswa ya. Sehingga di dalam presentasi kali ini, Badrut akan menjelaskan untuk bagaimana sih mengatasi rasa malu dan tidak percaya diri tersebut. The next or the third, social media has now become a modern tool that can help students practice and improve their speaking skills independently. Nah, media kini sudah bisa menjadi alat ya, sudah bisa menjadi tools untuk membantu siswa atau membantu kita ya, siapapun yang ingin belajar bahasa Inggris tentunya, untuk bisa melatih dan meningkatkan kemampuan kita berbicara secara mandiri. Artinya alasan malu ataupun tidak pede itu bisa kita akali atau bisa kita atasi dengan sosial media sebagai tools untuk improve. Okay, the fourth, use of platform like TikTok, YouTube, Instagram, and podcast. Cause effective in supporting language learning English. Nah, karena terbukti ya, tools atau sosial media itu bisa meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara bahasa Inggris. Seperti itu. And the next slide, what are speaking skill? Kenapa harus speaking skill? Pertanyaannya seperti itu. Kalau secara sederhana ya, speaking skill or English skill or Indonesian language, kemampuan berkomunikasi itu sangat membantu kita, especially in networking ya. Yang saya rasakan dan yang saya tahu itu membantu kita di dalam hal tersebut, memperluas networking kita sehingga kita lebih berpotensi, lebih mudah menemukan pekerjaan seperti itu. Nah, speaking skill is a person's ability to convey ideas, feelings, and information orally in English. This skill includes pronunciations, fluency, grammar, vocabulary, and confidence.
speaking skill adalah kemampuan seseorang itu untuk menyampaikan ide ya, menyampaikan ide, perasaan, dan informasi secara lisan menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, di sini itu include keterampilan yang include dalam speaking skill di sini itu pronunciations. Apa itu pronunciations? Pelafalan atau ketika kita mengucapkan suatu kalimat dalam bahasa Inggris. The next, fluency itu kelancaran, lebih lancar atau apa ya, terasa mudah mengucapkan. The next, grammar, tata bahasa, artinya bahasa yang kita ucapkan itu terstruktur dan sistematis. The next is vocabulary, itu kosakata. Kosakata itu sangat mendukung kita untuk lebih luas mengungkapkan atau menyampaikan suatu informasi melalui English language. And the last is confidence. Nah, ini adalah salah satu kunci utama dalam speaking skill. Di dalam up speaking skill, yaitu adalah kepercayaan diri kita, yang mana sangat, kalau bagi saya sendiri ya, rata-rata siswa ataupun mahasiswa sekalipun itu sudah mengalami yang namanya penurunan rasa percaya diri. Entah apa alasan mereka semua, namun yang sangat saya tahu adalah mereka itu tidak terbiasa melatih speaking skillnya seperti itu. Oke, next, sekarang challenges in speaking. Nah, tantangan di dalam speaking, teman-teman, everyone have to know bahwa tantangan ya yang menjadi penghambat or beyond obstacle to improve our speaking skill. Here there are four, ada 4 di sini yang saya rasa itu ini adalah obstacle bagi kita or not. Tidak, atau jangan kita katakan obstacle lah, but menjadi challenge, menjadi tantangan bagi kita hari ini untuk improve our speaking skill. The first, students often feel nervous when speaking. Sering siswa itu merasa gugup saat berbicara. Masalah yang pertama. The second, fear of making grammatical or pronunciation mistakes. Di sini yang kedua itu adalah takut salah grammar atau pelafalan. And the next is lack of practice and opportunities to speak outside of class. Nah, kurang latihan dan kesempatan berbicara di luar kelas. Ya, pengalaman saya pribadi memang ketika kita sudah keluar dari lingkungan English room ya, keluar dari ruangan bahasa Inggris, kita sudah tidak menggunakan bahasa Inggris lagi, tidak mendengarkan kosakata bahasa Inggris lagi, seperti itu. And the fourth, no English speaking friends in the surrounding environment. Nah, tidak ada teman berbicara untuk berlatih bahasa Inggris kita. Nah, ini adalah tantangan ya. Tentunya kenapa saya barusan mengubah dari bahasa obstacle menjadi challenges? Karena ketika itu dikatakan sebuah hambatan, itu kita lebih merasa tertekan, seperti itu. Namun ketika kita mengatakan ini sebuah challenge, sebuah tantangan, itu lebih memacu adrenalin kita untuk semangat belajar atau improve speaking skill. Dari permasalahan-permasalahan yang ada di slide ini, tentunya itu bisa sangat bisa kita atasi dengan through social media. Kita up speaking skill kita dengan through social media, dengan menggunakan media sosial sebagai tools bagi kita.
Oke, sekarang di sini adalah why sosial media. Kenapa harus menggunakan sosial media? Oke, sekarang kita sedikit refleksikan ya. Bahasanya bahasanya seperti itu. Oke, ketika kita belajar di kelas dan belajar di luar kelas itu sangat berbeda karena kalau di dalam kelas tentunya itu lebih formal, yang di dalam kelas tersebut guru itu mempunyai target hari ini harus paham dari bab ini sampai bab ini, dan ketika di luar kelas kita lebih apa ya, lebih fleksibel seperti itu. Dan media sosial itu lebih terkesan menyenangkan daripada kita harus membuka buku, daripada kita harus mengisi latihan-latihan untuk improve speaking skill. But saya tidak mengatakan bahwa improve speaking skill melalui latihan-latihan soal itu tidak bagus. Tidak, itu tetap harus dilakukan kalau bagi saya pribadi, karena itu bagian penting ya. Dan kenapa sosial media hari ini itu bisa menjadi tools yang sangat efektif untuk meningkatkan speaking skill? Karena kita tidak perlu nervous lagi, kita tidak perlu tidak percaya diri, karena ketika kita sudah memegang HP kita, kita bebas melakukan apa saja untuk improve speaking skill. Tidak ada guru, tidak ada orang yang melihat, dan di situ kita berlatih atau menjadikan HP kita itu sebagai media belajar, sehingga kita itu dapat menyerap ilmunya dari para konten creator yang membagikan konten atau membagikan ilmu speaking skillnya di media seperti itu. Oke, the first ya. Social media is interactive and easily accessible. Media sosial itu bersifat interaktif dan mudah diakses. Kita bisa melakukan di mana saja, di rumah, di dalam ruangan, ataupun di luar ruangan. The second, it provides a pressure-free environment for speaking practice. Memberikan lingkungan bebas tekanan. Nah, ini ini yang bagi saya pribadi itu sangat membantu kita lebih rileks dalam belajar. Karena ketika kita belajar dalam sebuah tekanan, kita cenderung jenuh. Seperti itu. The next, it can be used anytime and anywhere. Bisa dilakukan di mana saja, kapanpun. And the next, it offers a wealth of free and authentic learning content. Menyediakan banyak konten pembelajaran gratis dan autentik. Jadi yang dimaksudkan belajar di media sosial itu kita memiliki banyak pilihan di dalamnya. Kita bisa belajar melalui TikTok, kita bisa belajar melalui YouTube, bisa belajar melalui Instagram. Kita bebas memilih di situ. Tinggal kita memilih apa video pembelajaran yang kita sukai, seperti itu. Oke, next, platform popular. Nah, tentunya kita sudah dapat merasakan bersama ya bahwa di era digital hari ini, perkembangan dunia yang sangat pesat, banyak orang-orang yang membagikan video pembelajaran, especially in improving speaking skill. Nah, di sini ada platform-platform yang bisa dan sangat membantu kita untuk improve speaking skill, baik secara material, baik secara praktis, or giving example. Nah, di sini YouTube, videos, tutorials, vlogs, and speaking practice. Nah, yang pertama itu ada YouTube ya.
video tutorial, vlog, dan speaking practice. Nah, di YouTube itu cakupannya sangat luas. Di situ kita bisa memilih video dengan durasi panjang sehingga kita itu lebih fokus on one tema ya. Seperti itu. And the second, TikTok ya, short content speaking challenge trend. Nah, kalau TikTok itu lebih fleksibel daripada YouTube dan jangkauannya pun sama luas dengan YouTube. Cuma yang membedakan kalau TikTok itu ada batasan waktu, have limitation time. Jadi hanya short video saja yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Namun para content creator yang ada itu sudah memanage apa yang mau mereka share tentang speaking skill, improve speaking skill, sehingga di TikTok meskipun sedikit tapi sudah memenuhi apa yang konten kreator itu mau sampaikan. Dan bedanya juga di TikTok itu somehow ya lebih menyenangkan karena juga TikTok itu lebih banyak dibuka atau diakses setiap harinya dalam 24 jam daripada YouTube. Oke, the next is Instagram. Nah, di Instagram itu ada fitur Reels, Live Talks, and Duet. Nah, di Instagram ya, kita bisa melihat Reels. Di situ ada menu-menunya. Kita bisa melihat Live Talk. Kita bisa melihat orang yang live menggunakan bahasa Inggris. Bisa belajar dari sana karena baik TikTok ataupun Instagram itu terkadang beberapa orang itu menjadikan fitur live tersebut menjadi sebuah tempat belajar bagi orang-orang yang ingin improve speaking skill, yang biasanya berbentuk sebuah room yang nantinya ada yang mengisi, ada yang menjadi pemantik atau menjadi pembicara di dalamnya. Seperti itu. And the next is podcast listening practice and so doing. Bagi teman-teman yang suka mendengarkan ya, itu bisa menonton podcast yang berbahasa Inggris to improve our speaking skill, especially influensinya di kelancarannya, terus in listeningnya, seperti itu, sehingga teman-teman ketika mau melafalkan itu lebih baik karena kita sudah pernah mendengarkan pengucapan dari satu kata ke kata yang lain. And the next is Clubhouse or Twitter Space, live voice, based discussions. Nah, ada juga bisa juga kita menggunakan komunitas belajar bahasa Inggris via WhatsApp or Discord ya. Nah, hari ini itu sangat bisa kita akses. Kita bisa masuk grup yang di dalamnya kita belajar bahasa Inggris seperti improve speaking skill kita, seperti halnya karena bukan belajar pengucapan, belajar menambah kosakata. Kenapa seperti itu? Karena saya ambil contoh ya, seperti halnya kampung Inggris yang ada di Pare. Itu dari beberapa tempat kursus itu membuka semacam live chat atau semacam belajar online melalui WA, yang mana materinya itu sudah disiapkan oleh mereka dan kita tinggal mengikutinya saja. Dan saya pribadi pun juga pernah belajar melalui WhatsApp yang
yang bukan diakomodir, tapi saya belajar dari WhatsApp tersebut melalui salah satu tempat khusus yang ada di Pare. Seperti itu. Oke, next, effective strategies for using social media. Nah, caranya karena pertama ya, untuk lebih efektif kita belajar our improving skill in social media. Di sini kita pertama follow educational account in English. Kita ikuti akun yang di situ mengajar atau kita bisa belajar tentang bahasa Inggris, especially in speaking skill, improve speaking skill, and the second ya, regularly engage in speaking challenge. Lakukan speaking challenge secara rutin. Nah, melakukan challenge speaking rutin baik kita mengikuti platform, maksudnya yang disediakan oleh suatu platform tersebut, ataupun kita membuat challenge bagi kita sendiri dari melihat sebuah contoh atau belajar dari media sosial yang kita ikuti. And the next, use voice over or duet features to practice pronunciation. Kita bisa menggunakan voice over duet untuk melatih pelafalan. Nah, biasanya di situ ketika kita mau menggunakan voice over, kita bisa mengajak teman kita ataupun menggunakan sebuah aplikasi seperti itu. And the next, record speaking videos and watch them again for evaluation. Nah, kalau di awal yang menjadi hambatan itu kita nervous, kita gugup ya, kita tidak percaya diri karena dilihat oleh orang lain. Sekarang menggunakan HP, kita bisa merekam video dan kita bisa melihat video yang kita rekam dan kita bisa evaluasi. Seperti itu. Setelah kita belajar dari suatu platform, terus kita melakukan challenge, kita membuat video, kita putar video tersebut dan kita evaluasi. And terakhir ya, join language learning communities on WhatsApp or Discord. Jadi apa ya? Menggunakan apa ya, replay recording, duet video ya, seperti itu. Kita join community yang ada di WhatsApp. Itu sudah banyak, baik secara grup ataupun melalui siaran chat seperti itu. And example. Nah, di sini ada satu contoh ya. Pertama, weekly speaking video. Creating a 1-minute video explaining opinions on a specific topic. The next, podcast mini project. Students create audio conversation and publish them. Next, live discussion joining live streaming or online discussion. And next, role play recording, duet video with a friend pretending to be native speaker. Nah, contoh ya di sini, kita itu membuat satu video 1 menit lah, 1 menit membuat atau menjelaskan opini tentang topik tertentu. Jadi kita membuat video dengan suatu topik tertentu, seperti contoh kita membuat tentang makanan yang kita suka. It's like I like eat banana because banana blah blah blah, and I eat banana in the morning with milk. I blend with milk and I make banana with my mother. Seperti itu contohnya. Terus podcast mini project, kita ya students atau siapapun kita yang belajar improving skill
itu membuat audio percakapan lalu dipublish. Ya, tidak wajib, namun itu lebih bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Terus live discussion, bergabung dalam live streaming atau diskusi daring. Nah, hal ini atau live streaming ini bisa kita temukan di TikTok dan Instagram. Itu sangat mudah kita temukan. Terus role play recording, kita duet video dengan teman berpura-pura berbicara. Nah, sederhananya kita conversation, entah kita conversation tentang daily activity kita. Halo, how are you today? I'm fine. Terus what do you do? Apa yang kamu lakukan? Ya, seperti itulah contohnya. Nah, dan di sini benefitnya, direct benefit. Nah, pertama improves pronunciation and intonations. Terus expand vocabulary and boost confidence. Terus trains quick thinking in English. Terus makes students more active and motivated to learn. Pertama itu meningkatkan pelafalan dan intonasi. Kedua itu menambah kosakata dan rasa percaya diri. Terus membiasakan berpikir cepat dalam bahasa Inggris dan membuat kita atau siswa itu lebih aktif dan termotivasi untuk belajar. Karena ketika kita merasa senang terhadap sesuatu, kita akan lebih sering mengulang hal tersebut. Seperti itu. And thank you for your attention. Barusan itu sedikit penjelasan tentang improving skill, sedikit share knowledge, dan saya juga masih belajar ya. Tentunya masih ada terdapat kesalahan juga. But I wanna say apa ya? Mohon maaf ya atas kekurangan tersebut karena saya juga masih belajar, and I hope you have get it knowledge, get it bisa menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya. Amin ya robbal alamin. The last from me, Badur Tamam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.